Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kelompok 5, yaitu Syakila, Lili, Bulkis, Nita, dan Fahrizi, yang akan membahas Islam pada dinasti lain di dunia Islam. Penasaran? Yuk kita lihat pembahasannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor munculnya dinasti-dinasti kecil di Baghdad. Munculnya dinasti-dinasti kecil di pusat imperium dan di daerah-daerah sekitarnya merupakan sebab dari keruntuhan Bani Abbasiyah. Khalifah terpecah belah dalam bagian-bagian kecil. Selain itu, bangkitnya identitas parokial berupa gerakan Syu'ubiyah juga merupakan faktor dominan dari proses disintegrasi. Strategi dominatif Imperium Abbasiyah dapat berlangsung mulus hanya dalam 3 abad pertama pemerintahannya. Hanya saja menjelang akhir periode Imperium Abbasiyah, akibat strategi dominatifnya yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Abbasiyah dengan berbagai cara, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Pada periode dinasti Abbasiyah, sebenarnya banyak gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Namun gerakan-gerakan seperti sisa-sisa gerakan dinasti Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas pada masa dinasti Umayyah terdapat ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang ditetapkan. Hal ini melemahkan dinasti Umayyah dan merupakan kesempatan baik sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Bani Abbas untuk melakukan propaganda menggulingkan dinasti Umayyah. Bani Abbas melakukan propaganda dengan nama Bani Hashim supaya menarik perhatian dan mendapat dukungan untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Suatu perkara yang nyata adalah kegiatan tersebut tidak seperti kegiatan kaum muslimin di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Banyak orang yang kemudian membantu Bani Abbas melancarkan rencana tersebut dengan harapan akan mendapatkan keadilan saat pemerintahan dinasti Umayyah berhasil digulingkan. Namun pada kenyataannya mereka tetap mendapat perlakuan yang sama saat Bani Abbasiyah sudah berkuasa dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang pada mulanya seluas wilayah yang dikuasai dinasti Umayyah yang ditaklukkan. Lama kelamaan menjadi semakin sempit. Kekecewaan yang dialami masyarakat menimbulkan pembangkangan kepada pemerintah pusat. Selain itu, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata menjadikan khalifah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada mereka. Hal ini bisa dilihat dari beberapa daerah otonom yang terbentuk dari seseorang yang awalnya hanya diutus sebagai panglima perang dan kemudian mendirikan daerah otonom. Dinasti-dinasti kemudian memisahkan diri dari pemerintah Bani Abbas, yaitu Umayyah II di Cordova, Spanyol, Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Tahiriyah di Khurasan, Dulafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Tuluniyah di Mesir, Safariyah di Fars, Samaniyah di Transosania, Sajiyah di Azerbaijan, Fatimiyah di Mesir, Hamdaniyah di Aleppo dan Mushil, Buwairiyah di Persia, Ihsidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, Uhailiyah di Mushil, Masdaniyah di Hillah, Mirdasiyah di Aleppo, Saljuk dan Ayubiyah. Di sini kami akan membahas 7 dinasti saja, yaitu dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah, dinasti Samaniyah, dinasti Safaniyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Hamdaniyah, dan dinasti Fatimiyah. Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana analisis perbandingan dinasti-dinasti lain di dunia Islam. 1, 2, 3, come on! Yang pertama yaitu dinasti Idrisiyah.
Idrisia atau Bani Idris adalah sebuah dinasti di Afrika yang berdiri selama hampir 2 abad, yaitu pada 788 sampai 974 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Idris ibnu Abdullah, seorang keturunan Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Idris melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Namun, ia mengalami kekalahan sehingga ia melarikan diri ke Mesir, kemudian ke Afrika Utara di daerah Maroko. Aliran yang dianut Idris ini adalah Syiah, sehingga di Maroko ia berusaha memasukkan Syiah dalam cara yang sangat halus. Berkat dukungan yang sangat kuat dari suku Barbar, maka dinasti Idrisiyah lahir. Nama Idris kemudian dinisbahkan kepada nama dinasti ini, yaitu dinasti Idrisiyah yang menjadikan kota Fez sebagai pusat pemerintahan. Nah, terdapat 2 alasan penting yang melatar belakangi munculnya dinasti Idrisiyah yang menjadikan dinasti ini kokoh dan sangat kuat, yaitu adanya dukungan dari suku Barbar yang sangat mengagungkan keturunan Ali, dan alasan kedua yaitu letak geografis dinasti ini yang jauh dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad. Pada masa kejayaan pemerintahan Umayyah II dicapai pada masa Idris I. Idris II dan Yahya ibnu Muhammad pada pemerintahan Idris I dan Idris II atau putranya telah berhasil mempersatukan suku Barbar. Pada masa pemerintahan Idrisiyah telah dibangun kota Fez yang dijadikan kota pusat perdagangan dan digunakan sebagai tempat suci bagi orang-orang terhormat keturunan Nabi. Pada masa Yahya ibnu Muhammad, kota Fez menjadi berkembang karena banyak imigrasi dari Andalusia dan daerah Afrika lainnya. Masjid Kairawan dan Andalusia menjadi bukti perkembangan maju dari kota Fez. Nah, kemunduran pemerintah dinasti Idrisiyah dimulai pada masa pemerintahan Yahya II. Karena Yahya II ini tidak bisa mengendalikan pemerintahan dengan baik, sehingga terjadi pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian wilayah kekuasaan tersebut yaitu yang pertama, keluarga Umar ibnu Idris tetap memerintah wilayahnya atau yang dahulu. Nah, yang kedua, Daud mendapat wilayah yang lebih luas ke arah timur kota Fez. Nah, yang ketiga, keluarga Qasim menerima sebagian dari sebelah barat kota Fez bersama-sama dengan memerintah wilayah suku Lawata dan Kutama. Nah, yang keempat, Husain atau Paman Yahya II menerima bagian wilayah selatan kota Fez sampai pegunungan Atlas. Selain ketidakmampuan Yahya II dalam mengatur pemerintahan, ia juga melakukan tindakan tidak bermoral terhadap kaum wanita, sehingga ia diusir oleh penduduk kota Fez dan melarikan diri ke Mesir dan mencari perlindungan di Andalusia sampai ia meninggal dunia pada tahun 866 Masehi. Setelah kepergian Yahya dari kota Fez, kekuasaan selanjutnya adalah Ali ibnu Umar. Namun, terjadi pemberontakan yang membuat Ali ibnu Umar turun tahta. Saat keadaan pemerintahan begitu kacau, muncul Abdurrahman ibnu Abi Sahl al-Judami menarik simpati masyarakat dengan mengambil alih kekuasaan. Kemudian, pada masa Yahya II, pemerintahan kembali membaik. Selanjutnya, kekuasaan berada di tangan Yahya IV yang berhasil mempersatukan kembali perpecahan wilayah. Sejak itu, dinasti Idrisiyah terlibat perselisihan antara Umayyah di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya yaitu dinasti Aqlabiyah. Dinasti kecil pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Ifriqiya atau sekarang Tunisia dan provinsi Tarabulus, Libya. Dari tahun 800 sampai 909. Para penguasa adalah keturunan Al-Aqlab atau Bani Taklib, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam dinasti Abbasiyah. Ibrahim ibnu Aqlab adalah penguasa Ifriqiya yang diutus oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di bagian Afrika Utara. Terdapat 2 bahaya besar yang mengancam pemerintahan. Pertama, dari Idrisiyah atau Bani Idris yang beraliran Syiah, kedua dari golongan Khawarij. Dengan kedua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid menempatkan tentaranya di Ifriqiya di bawah pimpinan Ibrahim ibnu Al-Aqlab. Masa kejayaan dinasti Aqlabiyah terjadi pada masa pemerintahan Ziyadatullah I. Banyak hasil peradaban dan kemajuan yang dicapai dinasti Aqlabiyah yang berkuasa selama lebih dari 100 tahun.
Di antaranya penaklukan Sisilia, Brindisi, Napoli, Taranto, Calabria, Bari, Benevento, dan kota-kota pantai Italia. Tahun 868 Masehi menduduki Malpa. Ekspedisi laut dipimpin oleh Ibnu Farad yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa dan Masjid Hairawan. Pada akhir abad 19 merupakan awal kemunduran dinasti Aklabiyah. Posisi dinasti Aklabiyah di Ifriqiya menjadi merosot. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintahan tenggelam dalam kemewahan dan pemberontakan yang terjadi akibat dari ambisi untuk menguasai wilayah. Namun, dengan kekuatan militer besar, dinasti Aklabiyah bisa dikalahkan oleh dinasti Fatimiyah. Setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aklabiyah, Ziyadatullah III diusir ke Mesir. Akhirnya berakhirlah dinasti Aklabiyah. Ifriqiya dikuasai oleh orang-orang Syiah yang selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti Samaniyah 819 sampai 1005, yaitu orang-orang Syiah yang menisbahkan dirinya pada seorang asal Persia yang bernama Saman yang sebelum Muslim beragama Majusi. Saman adalah orang yang terlahir dari keluarga terpandang di Persia. Orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Saman, kemudian posisi Saman digantikan oleh anaknya Hasad. Anak-anak Hasad dikenal sebagai pemimpin terkemuka di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ahmad bin Asad menjadi penguasa di Fargana, Nuh bin Asad menjadi penguasa di Samarkand, Yahya bin Asad menjadi penguasa di Sasi dan Asirusana. Ilyas menjadi penguasa di Herat pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Pada masa berakhirnya kepemimpinan Ahmad digantikan oleh anaknya bernama Nasir. Pemerintahan Ismail adalah masa puncak Tabaristan dan pemerintah Safaria, dan menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari kekuasaannya. Maka wilayah kekuasaan Samaria meliputi semua wilayah Asia Tenggara, Khurasan, Sajistan, Jurjan, Tabaristan, Rai, dan Karman. Pada dinasti ini terdapat fase kemajuan dan fase kemunduran. Pada fase kemajuannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan, itu berhasilnya mengukuhkan pemerintahan Zaidiyah di Tabaristan dan pemerintahan Safaria dan menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Dan selanjutnya fase kemundurannya yaitu terlihat dari pemerintahan yang mendorong keras munculnya aliran Syiah yang kemudian dijadikan mazhab Iran. Selanjutnya yaitu dinasti Safaria pada tahun 867 sampai 1425, yaitu pada dinasti ini didirikan oleh Yakub bin Lais as-Safar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan atau Iran. Dinasti Safaria di bawah kepemimpinan Am bin Lais berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Pada mulanya, Yakub bin Lais membantu pemerintahan Baghdad dalam memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh sisa-sisa tentara Taria di Sajistan. Keberhasilannya yaitu membawa Yakub ke puncak pimpinan tentara sebagai komandan penaklukan wilayah Herat, Sind, dan Makrat. Selanjutnya itu dinasti Safaria ini juga disebut dinasti Musafiria atau Kangariyah. Atas jasa prestasinya, Khalifah Al-Muqtamid mengangkatnya menjadi gubernur di wilayah Balkh, Turkistan, Kirman, Sajistan, dan Sind. Karena ambisinya ia terus bergerak menuju wilayah lain dan berhasil menduduki Sirat, ibu kota Fars. Selanjutnya itu pada masa pemerintahan Am bin Al-Lais, dinasti Safaria mengalami kehancuran karena ambisinya yang ingin memperluas sampai Transosarnia. Akhirnya dinasti Ghaznawi ini mengambil alih kekuasaan dinasti Safaria. Namun penguasaan itu tidak sepenuhnya. Bani Safaria silih berganti berada di bawah penguasa lain seperti dinasti Samaniyah, Ghaznawiyah, Bani Saljuk, dan bangsa Mongol.
Meski demikian, dinasti ini tetap bisa bertahan kepada kepersoalan politik, praktis dan pragmatis. Bahkan setelah invasi Mongol dan Timur, dinasti Safaria berhasil bertahan sampai akhir abad ke-15. Salah satu ciri dari dinasti Safaria ini adalah memiliki ambisi untuk memperoleh kekuasaan otonomi sebagai pusat pemerintah. Intinya dari dinasti Safaria ini yaitu pendiri dinasti ini adalah Yaqub bin Lais Safar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan atau Iran. Dinasti Safaria di bawah kepemimpinan Amr bin Lais berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Baik, kita lanjut. Dinasti Tulun. Sejarah berdirinya dinasti Tulun. Dinasti Tulunia berkuasa pada tahun 254 sampai 292 Hijriah atau 868 sampai 905 Masehi. Mesir yang merupakan wilayah otonom dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pendirinya adalah Ahmad ibnu Tulun yang berasal dari Turki. Lahir pada tanggal 23 Ramadan tahun 220 Hijriah. Ahmad ibnu Tulun adalah putra seorang Turki dari Fargana. Kemudian ia menjadi seorang budak Nuh ibnu Asad, gubernur Samarkand, bagian dari dinasti Sumaniyah. Ahmad ibnu Tulun diberangkatkan ke Mesir untuk menjadi seorang gubernur di Mesir. Setelah menjadi seorang gubernur, Ahmad ibnu Tulun memperkuat pertahanan kekuasaannya dengan membangun pasukan tentara. Pada dinasti Abbasiyah yang mengalami krisis, Ibnu Tulun memanfaatkan situasi ini dan melepaskan diri dari Baghdad. Karena adanya perselisihan yang diraih pada masa dinasti Tulun, Ahmad ibnu Tulun membangun kekuasaannya dengan membentuk organisasi militer yang ketat, pasukan perang maupun angkatan lautnya, kekuatan pasukan 100.000 orang dan 100 kapal. Pasukan itu terdiri dari prajurit berkebangsaan Turki dan budak-budak negro. Sedangkan angkatan laut, beliau membangun sebuah pangkalan di Akka. Ibnu Tulun tidak hanya melakukan pembangunan di bidang militer saja, tetapi beliau juga memperbaiki nilometer di Pulau Rafah. Dengan memperbaiki nilometer, maka hasil produksi pertanian rakyat Mesir menjadi meningkat. Pada masa Qurawa, ada wilayah yang dihadiahkan sebagai imbalan atas pajak yang disetorkan ke pusat sebanyak 3.000 dinar. Wilayah tersebut adalah Mesir, Syria, dan Gunung Taurus, serta wilayah Aljazair kecuali Mosul. Masa kehancuran. Kematian Al-Qumarawah merupakan awal kehancuran dinasti Tulun. Setelah Al-Qumarawah meninggal, terjadi perebutan kekuasaan dan bahkan ada yang ingin mendirikan daerah otonom lagi. Ketika Abu al-Aqsir Umarawah memimpin, terjadi perlawanan yang menyebabkan tersingkirnya dan tergantinya oleh adiknya yang berusia 14 tahun, yaitu Harun ibnu Qumarawah. Hasil peradaban. Yang pertama ada Masjid Ibnu Tulun atau Masjid Al-Maidan. Masjid ini dibangun oleh Ahmad ibnu Tulun pada tahun 262 Hijriah hingga 265 Hijriah di atas sebuah gunung yang bernama Jabar Yaskur. Yang kedua ada Istana Qumarawah, yaitu bangunan mewah yang ditinggali oleh anak sekaligus penerus Ahmad. Bangunan ini memiliki aula emas yang di dindingnya dilapisi emas dan dihiasi ukiran bergambar dirinya, istrinya, dan para pengiringnya. Yang ketiga ada Baristan atau Al-Maristan, merupakan balai pengobatan umum bagi masyarakat yang sakit tanpa mendekatkan latar belakang suku dan agama. Dan pelayanan ini secara cuma-cuma. Yang keempat ada Masjid Al-Tanur, terletak di puncak Bukit Matakdam
Ahmad bin Tulun membangun masjid ini dengan maksud untuk mengantisipasi kepadatan jamaah di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya ada dinasti Hamdaniyah. Sejarah berdirinya dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini pertama kali didirikan di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kotanya. Pada masa dinasti Abbasiyah, di wilayah Tadlid diutus seorang gubernur untuk memimpin wilayah tersebut. Dinasti Abbasiyah mempercayakan tugas itu kepada Hamdan bin Hamdun, seorang ayah dari panglima dinasti Abbasiyah yang mempunyai banyak jasa, yaitu Al-Husain bin Hamdun. Al-Husain berjuang dengan gigih saat terjadi peperangan dengan orang-orang Karamita. Pada saat sudah menjadi seorang amir, Hamdan ibnu Hamdun mengajak kerjasama dengan kaum Khawarid untuk menentang pemerintahan Abbasiyah. Usaha tersebut diketahui oleh pemerintahan dan segera diperangi oleh Abbasiyah. Namun karena jasa anaknya yang begitu besar, Hamdan bin Hamdun akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan, Hamdan bin Hamdun mendirikan dinasti baru. Karena sudah mendapatkan banyak dukungan dari golongan Syiah, kaum Rafidah dari Khalifah Arab Taglib. Setelah Hamdan bin Hamdun meninggal, selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Hasan. Dalam perkembangannya, dinasti ini berhasil merebutkan kekuasaan dinasti Iksadi di Aleppo. Pada saat dinasti Buaya berkuasa dan berhasil menguasai pusat kekuasaan Mu'izzud Dallah al-Buhayyi, dia menguasai orang-orang Hamdiyun dari Mosul. Selain itu, dinasti Hamdaniyah juga melakukan perang melawan orang-orang Bizantium. Sejak saat itu pemerintahan semakin melemah dan saling perang hingga akhirnya pemerintahan dihancurkan oleh orang-orang Kurdi di Mosul. Pada awal abad ke-11 dia mendatangi perjanjian damai dengan Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah, dan sejak saat itu tidak pernah terjadi bentrokan yang serius. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dinasti Fatimiyah. Setelah Bani Abbas menerima kemenangan, ternyata mereka memonopoli kekuasaan, sehingga orang Syiah mengadakan gerakan-gerakan perlawanan terhadap Bani Abbas. Dinasti ini pada awalnya merupakan gerakan bawah tanah yang tidak bisa ditelusuri secara jelas. Kemudian setelah Bani Abbas berkuasa, mereka merasa tidak mendapatkan hak yang dijanjikan sebelumnya. Oleh karena itu mereka menyebarkan ideologi gerakan Fatimah ke Syiah, Palestina, Syria, dan Izar, serta menyusun kekuatan untuk mendirikan dinasti baru. Dalam sejarah, kejayaan dinasti Fatimiyah datang setelah pusat kekuasaannya dipindahkan dari Tusia ke Mesir. Kekuasaan Syiah berakhir pada 1171 Masehi semenjak pundaknya Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah. Golongan Syekh menginginkan khalifah baru. Dinasti Fatimiyah muncul ketika Abu Abdullah Al-Husain Al-Sai, seorang propagandis dan Yaman, berhasil mengibarkan pidato dan mendapatkan kekuatan di suku beberapa Afrika Utara. Dia berhasil mempengaruhi masyarakat Berber untuk mengikuti misinya. Hakim memerintah selama 25 tahun. Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa kekejaman, perusakan gereja Kristen, pemaksaan orang Kristen dan orang Yahudi untuk memakai jubah, dan membunuh beberapa wasir. Kebijakan tersebut menimbulkan perang salib. Pada masa ini, kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah dimulai. Selanjutnya, Al-Zair naik tahun pada usia 16 tahun dan berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tetapi tak lama kemudian ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Zair, masjid ini pertama kali dibangun di sebelah tenggara kota Kairo, dekat dengan istana antara daerah sebelah timur dan Tur sebelah selatan, yang didirikan oleh Panglima Jauhar.
Masjid ini didirikan pada Ramadan 36 1 Hijriah sampai 87 Masehi. Setelah mereka mendirikan markas kejayaan mereka yang baru, kota Kairo didirikan pada Jamdil ul tahun 250 Masehi sampai 873 Masehi. Pada masa Khalifah Al-Aziz Nazar, masjid ini difungsikan sebagai akademik keilmuan. Masjid Hakim bi Amrillah. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz Bilal yang kemudian diselesaikan pada masa Khalifah Hakim bi Amrillah. Oleh karena itu, masjid ini disebabkan kepada Khalifah Hakim Amrillah. Bab An-Nasr atau pintu kemenangan merupakan pintu gerbang pertama yang didirikan oleh dinasti Fataniyah yang dibangun oleh Panglima Jauhar atas pemerintah Khalifah Mus. Bab Al-Futuh atau tembok Paduka merupakan pasangan Bab Nasr yang didirikan pada tahun yang sama. Pada Bab An-Nasr, Bab Al-Futuh ini menyambung dengan Bab An-Nasr mulai dua jalan, yaitu di atas pagar tembok dari bawah pagar. Analisis perbandingan dinasti-dinasti di dunia Islam. Dinasti-dinasti kecil di dunia Islam berdiri karena satu alasan kuat, yaitu rasa kecewa terhadap dinasti Abbasiyah yang menjanjikan diberikan secara adil kepada setiap masyarakat. Mereka awalnya adalah pendukung Abbasiyah yang kemudian melakukan pemberontakan dan menjadi daerah Ottoman dinasti. Dinasti kecil ini di dunia Islam satu juga menganut sistem pemerintah sama. Sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan menjadikan keturunannya sebagai penggantinya. Meski demikian, masih saja terjadi perebutan kekuasaan karena sifat ambisi. Selain itu, dinasti itu juga mengedepankan ekspedisi wilayah kekuasaan. Mereka melakukan berbagai cara agar wilayah kekuasaan semakin luas dan semakin luas lagi. Bahkan seringkali terjadi pertumpahan darah atas sama mazhab. Berakhirnya dinasti itu pun karena hal satu, penyerangan dan perubahan dinasti lain, yaitu merasa lebih kuat. Selain perasaan tersebut, dinasti-dinasti di dunia Islam satu juga memiliki perbedaan di antaranya beberapa dinasti-dinasti otonom pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti-dinasti itu memiliki peran yang berbeda-beda. Dinasti Idrisiyah memiliki saham dan andil besar dalam perkembangan kultur masyarakat barbar dan mendirikan universitas yang megah dan terkenal. 1, 2, 3, come on!